Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Wulandari MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro 2 dan teman-teman kami yang kami hormati. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Tika Ayu Lorena, Dela Yumiliani, Dea Argasari, Siska Putri Patikasari, dan Anissa. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori consumer behavior. 1. Definisi consumer behavior. Consumer behavior atau perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Consumer behavior merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian untuk barang berharga jual rendah. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 2. Aplikasi perilaku konsumen atau consumer behavior dalam bisnis. Pemahaman mengenali perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran. Menurut Angel et al. 1994, perilaku konsumen adalah suatu tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan ini. Terdapat dua elemen penting dari arti perilaku konsumen, yaitu 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai dan mendapatkan barang dan jasa secara ekonomis. Pemahaman akan perilaku konsumen cerdas dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuatan keputusan dan membuat kebijakan publik. Misalnya, dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat Lebaran, membuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi pada hari raya tersebut. Aplikasi ketiga adalah dalam hal pemasaran sosial, yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, seseorang dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif. Penyesuaian harga produk, mutu produk, kemasan, dan sebagainya, agar penjualan produk tidak menimbulkan kekecewaan pada pemasaran tersebut. Pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen atau consumer behavior. Terdapat 3 pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan interpretif. Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumsi dan hal yang mendasarinya. Pendekatan kedua adalah pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan konsumen. Pendekatan ketiga disebut sebagai sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi serta statistika.
4. Roda analisis konsumen. Roda analisis konsumen adalah kerangka kerja yang digunakan pemasar untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Roda analisis konsumen terdiri dari 3 elemen: afeksi dan koneksi, lingkungan, dan perilaku. Afeksi dan koneksi. Elemen pertama adalah afeksi dan koneksi. Afeksi berujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Koneksi mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan koneksi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem koneksi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling memengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respon afektif: emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa respon positif atau negatif. Keempat tipe afeksi ini berbeda dalam hal pengaruhnya terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Semakin kuat intensitasnya, semakin besar pengaruh perasaan itu terhadap tubuh. Misalnya terjadi peningkatan tekanan darah, kecepatan pernapasan, keluarnya air mata, atau rasa sakit di perut. Bila intensitasnya lemah, maka pengaruh pada tubuh tidak akan terasa. Sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, merencanakan, memilih, dan berpikir. Proses pengambilan keputusan pembeli. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu A. Pengenalan masalah atau problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. B. Pencarian informasi atau information score. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. C. Mengevaluasi alternatif atau alternative evaluation. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. F. Evaluasi pasca pembelian. Post purchase evaluation merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen, tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Terdapat 5 faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan keputusan pembeli. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, perspeksi. Perspeksi merupakan